Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ustazah Nafi. Hari ini Ustazah akan menyampaikan tema 4, subtema 1, muatan IPS dengan materi globalisasi. Baik, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian perhatikan, ini adalah sebuah kelas. Ruang kelas tempat biasanya kita belajar. Ada LCD, ada jam dinding, ada lampu. Kira-kira dari mana ya barang-barang itu dibuat? Ternyata barang-barang ini dibuat oleh negara lain. Seperti LCD dibuat dari negara Cina, kemudian jam dinding dari negara Jepang, dan juga lampu dari negara Jepang. Sedangkan kita posisinya berada di Indonesia. Lalu bagaimana jika kita mau membeli barang-barang tersebut? Apakah mau jalan? Tentunya akan melelahkan. Karena jarak Indonesia ke Jepang sekitar 4.819 km, sedangkan jarak Indonesia ke Cina sekitar 4.195 km. Lalu muncullah alat-alat transportasi yang mampu membawa barang-barang sampai ke wilayah lain, bahkan ke seluruh dunia, seperti pesawat ini. Selain pesawat, ada juga transportasi darat seperti truk dan juga kapal laut. Proses semacam itulah yang memicu terjadinya globalisasi. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization. Kata global yang berarti mendunia, sedangkan lisation berarti proses. Globalisasi terjadi ketika warga dunia dari berbagai negara melakukan interaksi dan memberikan pengaruh. Penyebabnya adalah kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Tahukah kalian ciri-ciri globalisasi? Ciri-ciri globalisasi yaitu adanya keterbukaan di segala bidang. Yang kedua, meningkatnya perdagangan antar negara. Yang ketiga, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Yang keempat, antar negara saling membantu dan menyelesaikan masalah. Globalisasi ada dampak positif dan negatifnya. Contoh dari dampak positif globalisasi yaitu
Makin mudahnya akses informasi, ruang sosial semakin terbuka, kesempatan kerja makin luas, pola pikir masyarakat makin maju. Kemajuan di berbagai bidang teknologi. Sedangkan dampak negatif globalisasi, berkurangnya semangat nasionalisme dan cinta tanah air, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, munculnya sikap individualisme, produk lokal dapat kalah bersaing dengan produk luar negeri. Terjadi kesenjangan ekonomi. Selanjutnya, kerjasama negara anggota ASEAN. Faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, kesamaan nasib dan sejarah. Negara-negara anggota ASEAN rata-rata pernah bernasib sama, yaitu pernah dijajah oleh negara-negara Eropa. Kecuali untuk negara Thailand ya, yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam dari negara-negara anggota ASEAN sangat melimpah. Yang ketiga, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial. Ada beberapa bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Kali ini Ustazah akan membahas bentuk kerjasama negara anggota ASEAN di bidang sosial. Pertama, penanggulangan bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Nah, Ustazah sudah menjelaskan tentang globalisasi dan kerjasama negara anggota ASEAN. Sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan tugas-tugas yang ada di KI 4. Terima kasih sudah menyimak video dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.